Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar senantiasa dapat mengikuti pembelajaran. Baik, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam proses kita menuntut ilmu. Selanjutnya silakan nanti disimak baik-baik video pembelajaran ini sekalian sambil dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan belajar tentang pokok-pokok kandungan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam. Selain itu, Al-Quran ini juga mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber hukum dari ajaran agama Islam. Lalu apa saja sih isi-isi kandungan pokok yang ada di dalamnya? Nah, jadi pokok-pokok isi Al-Quran ini ada 6. Yang pertama yaitu tentang akidah, kemudian yang kedua ada ibadah dan muamalah, yang ketiga ada akhlak, yang keempat ada hukum, yang kelima ada sejarah, kemudian yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut sains. Langsung saja, yang pertama ada akidah. Nah, akidah ini adalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Jadi orang yang berakidah berarti dia adalah orang yang beriman atau mukmin. Selanjutnya, nah jika didefinisikan maka akidah ini merupakan suatu kepercayaan yang diyakini setulus hati, diungkapkan dengan lisan, dan dimanifestasikan melalui amal perbuatan. Jadi tidak cukup apabila kita seorang muslim, kita mengaku berakidah Islam, namun kita hanya meyakini dalam hati saja, itu tidak cukup. Tetapi kita juga harus mengungkapkan melalui lisan dan mengamalkan dalam perbuatan amal soleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kemudian inti dari akidah ini adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yakni meyakini bahwa Allah itu zat yang maha esa. Kita sebagai seorang umat muslim wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mengesahkan Allah, maka dinamakan kafir. Dan apabila kita meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Allah, maka dinamakan musyrik. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa dalam rukun iman dalam Islam itu rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil tentang tauhid atau mengesahkan Allah ini ada dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian selanjutnya yang kedua ada ibadah dan muamalah. Nah, ibadah ini berasal dari kata abada ya'budu abadan yang artinya mengabdi atau menyembah. Maksudnya adalah menyembah atau mengabdi setulus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, dengan patuh, dan dengan taat kepadanya. Maka ibadah ini merupakan suatu bentuk kepatuhan atau ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Yang mana hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Engkaulah Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ibadah ini merupakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun macam-macam ibadah ini ada 2 macam. Yang pertama ada ibadah mahiyah dan yang kedua ada ibadah ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah ini merupakan ibadah-ibadah yang khusus yang tata caranya sudah ditentukan. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang mana ibadah-ibadah itu sudah ditentukan tata caranya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ibadah ghairu mahiyah, yang mana ibadah ini merupakan ibadah yang umum yang tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Contohnya kayak bekerja untuk mencari rizki, atau belajar untuk mencari ilmu, atau bersilaturahmi, yang mana tata caranya tidak secara spesifik, namun tujuannya yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi ibadah adalah suatu hubungan manusia dengan Allah, maka muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah,
kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, tentunya kita memerlukan orang lain. Nah, dalam Al-Quran juga mengatur bagaimana cara kita bermuamalah. Muamalah itu contohnya kayak dalam perihal sewa menyewa, hutang piutang, minjam meminjam, silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Itu disebut muamalah. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana caranya kita bermuamalah. Salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, itu merupakan salah satu ayat tentang bermuamalah, yaitu dalam perihal hutang piutang. Kemudian masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kemudian selanjutnya untuk kandungan atau isi pokok dalam Al-Quran yang ketiga, yakni ada akhlak. Akhlak ini kalau ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluk yang artinya perangai atau budi pekerti atau tingkah laku. Maksudnya adalah akhlak ini merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia atau sudah melekat dalam diri manusia yang muncul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak juga semakna dengan etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam suatu hadis bahwasanya diutusnya beliau yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran menjadi kepribadiannya. Maka wajar saja dan sangat wajar sekali Rasulullah ini disebut sebagai suri tauladan bagi seluruh umat dalam bertingkah laku, karena akhlak beliau merupakan akhlak yang sangat mulia atau akhlakul karimah. Sehingga wajar ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, dan Aisyah menjawab akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran. Kemudian di Al-Quran juga disebutkan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 21 juga disebutkan bahwasanya Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik. Kemudian selanjutnya untuk isi pokok Al-Quran yang keempat, yaitu tentang hukum. Hukum ini merupakan suatu kaidah-kaidah atau ketentuan dasar bagi umat secara menyeluruh. Hukum ini merupakan kaidah-kaidah atau ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Dan yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi agama Islam. Coba kita bayangkan kalau hidup di dunia ini tidak ada hukum. Orang bebas berzina, orang bebas mencuri, orang bebas melakukan kejahatan-kejahatan. Pasti dunia ini akan menjadi sangat kacau balau. Makanya tujuan dari adanya hukum ini untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia agar kehidupan umat manusia menjadi lebih aman, nyaman, damai, tentram, bahagia, serta selamat dunia dan akhirat. Bagaimana yang tertera dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Contoh ayat yang berisikan tentang hukum ini ada banyak sekali. Contohnya seperti ayat tentang hukum perkawinan, hukum waris, perjanjian, hukum pidana, perang, dan antar bangsa. Nah, salah satu contohnya ada pada hukum perkawinan, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah, kata janganlah ini merupakan suatu kalimat larangan, yang mana dari larangan ini
dapat dijadikan landasan hukum bahwa tidak diperbolehkan, bahkan bisa sampai kepada haram hukumnya. Maka dari ayat ini dapat diambil hukum bahwa menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman adalah haram. Itu merupakan salah satu contoh, dan masih banyak ayat-ayat tentang hukum yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya untuk isi pokok yang kelima ada sejarah. Nah, sejarah ini merupakan kisah umat yang terjadi pada masa lalu. Namun, kisah-kisah yang terjadi ini bukan sekedar kisah atau dongeng belaka, namun dimaksudkan untuk mengambil ibroh atau pelajaran daripadanya bagi umat Islam dalam berkehidupan untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, salah satu kisah sejarah yang ada di dalam Al-Quran, salah satunya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 37-39 yang menceritakan tentang kisah ditenggelamkannya kaum Nuh karena mendustakan Rasulnya, yang mana kemudian mereka menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kemudian untuk kandungan pokok yang terakhir, yang keenam, ada sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab suci ilmiah yang mana ayat-ayatnya banyak sekali yang berisikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan, untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya kenapa pada ayat yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, jadi perintah pertama dalam Al-Quran ini untuk membaca. Sebagaimana yang kita ketahui, membaca merupakan sumber dari segala ilmu. Dengan membaca kita dapat menelaah, dengan membaca kita dapat berdiskusi. Maka membaca menjadi sangat penting bagi kita umat manusia agar kita terus mempelajari segala macam ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Al-Quran ada pun ayat-ayat tentang sains, salah satunya terdapat pada surat Al-Hajj ayat 5 yang menceritakan bagaimana penciptaan manusia, mana manusia diciptakan dari tanah, kemudian dari mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan sebagainya. Kemudian ayat itu yang mendasari manusia untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kandungan-kandungan pokok dalam Al-Quran ini sangat lengkap dan sangat menyeluruh sekali bagi kehidupan manusia, dari mulai bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana sejarah di masa lalu untuk kemudian kita pelajari, kemudian bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana hukum-hukum dalam kehidupan manusia. Al-Quran sudah mengatur semua itu sedemikian rupa dengan sangat lengkap dan menyeluruh. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya memuat banyak sekali hikmah dan pelajaran. Oleh karena itu, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar Al-Quran hadis mengenai isi-isi pokok dari Al-Quran. Jadi ibu minta anak-anak membuat mind mapping tentang materi kita pada hari ini. Kemudian tugasnya dapat dikumpulkan di Google Classroom. Kalau anak-anak ada yang masih belum mengerti dengan penjelasan ibu, bisa bertanya di kolom komentar. Baik, mungkin sekian dari ibu. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada, selalu memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mungkin sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.